Ya oke semuanya. Nah, ini gue mau coba jelasin cara install OpenKM ya dengan sesingkat mungkin. Jadi yang diperhatikan dulu pertama-tama, teman-teman pastiin data C-nya nih cukup ya, soalnya kita bakal taruh segala macam downloadannya itu di C. Kemudian untuk yang punya antivirus nanti bisa dimatikan dulu buat sementara, karena proses downloadnya itu kalau ada antivirus nanti agak lama, makanya harus dimatiin dulu buat sementara. Ini pertama-tama teman-teman bisa download installer buat OpenKM-nya dulu. Teman-teman bisa kunjungin websitenya di openkm.com, terus cari produk di Community Edition. Ini bisa ke bawah, klik yang ini, terus cari yang Community, terus download yang all platform. Ini nanti ditunggu aja, ini bakal download sendiri. Wah, tadi gue udah download ya. Terus nih kita ini aja, kayak kata gue udah download nih yang tadi baru, udah hapus aja. Ini nanti juga pas proses installnya biasanya ada warning, tapi itu dibiarin aja, langsung pencet keep aja udah buat downloadnya, soalnya tuh biarin aja, nggak ngaruh. Terus kalau udah di download, karena kalau misalkan ini di D, teman-teman usahain pindahin ke C, soalnya kita bakal install semuanya tuh di C. Ini kita pindahin ke sini. Nah kalau udah, terus kita download Java Standard Edition. Teman-teman bisa cari di Google Java JDK 1.8, atau nanti gua coba taruh link atau filenya. Kalau udah nanti masuk ke website yang Oracle ini cari dulu aja. Nih karena versi lama, kita coba pakai versi yang baru. Ini klik yang Java SE, cari yang Standard Edition 8. Terus kita pakai Windows. Kalau Anda pakai Linux ya klik yang Linux. Terus ini pilih yang ini. Terus nanti di download aja. Terus nanti tinggal oke. Nanti teman-teman biasanya kalau baru pertama kali bakal diminta buat akun Oracle, itu dibuat aja nggak apa-apa, soalnya buat install si Java-nya aja. Nanti kalau udah keinstall dia bakal di sini. Nih kayak gini nanti tampilannya. Nih karena udah kita download, kita coba install dulu Java editionnya. Kita next aja ini. Next. Kita next. Terus kita bisa close. Nanti kalau udah selesai dia bakal ada harusnya ada di program file, terus ada Java JDK 1.8 development kit. Nah terus untuk proses instalasinya kita perlu environment buat Java Home. Caranya itu kita nanti bikin environment sendiri. Di sini di Javanya kita, teman-teman cari tadi install Javanya di mana. Kalau gue ini ada di program file di Java. Terus kita masuk JDK 1.8. Terus kita klik di sini linknya, kita copy. Terus kita buat environmentnya. Caranya itu ke disk-PC-nya aja, kita property. Terus kita ke advanced system. Terus pilih yang environment variable. Terus yang bagian bawah yang system variable kita buat new. Nama variabelnya itu bikin Java _home, tulisannya besar semua. Terus untuk variable value-nya itu dari link yang udah kita salin tadi yang di Java-nya, yang di sini. Di sini ini kita copy tadi udah. Terus kita paste di sini, terus kita klik OK aja. Oke. Terus Java Home-nya udah keinstall semua. Kemudian kita install buat SAM-nya. Nanti teman-teman bisa masuk ke link yang ini, SAM-nya pakai yang versi terbaru aja nggak apa-apa. Terus klik buat Windows, terus nanti tinggal download kayak biasa.
Nih, jadi nanti bakal ada installernya, kita install aja. Bakal next. Nih semuanya dicentang aja nggak apa-apa, soalnya yang paling penting tuh yang Apache SQL sama Tomcat nih yang bakal kita pakai 3 itu. Terus ini next aja. Ini simpan foldernya di sini. Ini kalau ada yang lain teman-teman bisa ngubah yang SMPP yang lainnya dulu namanya ya, dikasih biar yang ini dia SMPP-nya sendiri dulu. Terus ini next aja, next. Tunggu sampai proses install ini selesai. Nah, ini udah selesai. Nih, nanti aja kita teman-teman. Atau boleh dah sekarang. Finish. Oh, tapi kita mau pakai administrator jadi kita exit aja. Nih, exit dulu. Udah, kita masuk ke SMPP yang tadi yang udah kita install, masuk ke panel kontrol, kita administrator. Ini kita start apa aja sama SQL nya biasa. Terus kita masuk ke localhost, ke phpMyAdmin buat kita buat database sama user ya. Kita localhost phpMyAdmin. Dah, ini masih kayak gini. Ini kita mau buat database-nya. Ya, database-nya kayak biasa aja, buat database di sini. Terus kita kasih namanya OpenKM aja. Di ininya biarin UTF-8 MB4 General C. Terus kita create. Udah dibuat, terus kita balik ke home. Terus kita buat user account. Nih add user account. Kita bikin usernya OpenKM user aja. Terus hostnya kita pakai localhost. Passwordnya sih terserah sih, cuma biar gampang ini kasih aja root kayak gini. Terus ulangin lagi. Terus nih kasih aja ini global privilege. Go. Database sama user accountnya udah dibuat. Terus kita bisa mulai instalasi OpenKM-nya. Tapi sebelum diinstalasi kita nonaktifkan dulu sementara apa itu namanya, security atau antivirusnya, biar pas download nggak terlalu nge-lag dan nggak terlalu lama. Windows security ini kita bisa off dulu sementara. Ya, udah di off semua. Terus kita masuk ke CMD. CMD-nya kita pakai run administrator. Terus kita navigasiin ke folder C karena kita install di C. Terus kita cek dulu Java versionnya udah bener atau belum, kedetek atau belum. Nah, kalau kayak gini berarti udah, dirnya udah juga. Terus kita bisa langsung mulai instalasi OpenKM-nya. Caranya itu kita klik aja Java jar, terus nama installernya tadi yang ada di C, OKM installer.jar. Terus kita enter aja. Ini nanti bakal kayak gini. Nanti pas kayak gini, kalau teman-teman tadi belum buat environment buat Java Home-nya, ini nanti bakal ada error di sini. Buat diminta bikin Java Home, maka tadi sebelum itu kita buat Java Home-nya dulu. Terus kalau udah kayak gini, database-nya kita masukin aja MySQL. Terus database host-nya localhost. Ini karena udah localhost dari default-nya, kita langsung enter aja. Terus database name-nya kita buat yang tadi udah kita buat nih, OpenKM. Ketik aja OpenKM, kita enter. Terus usernya yang tadi kita buat juga, OpenKM user, kita enter lagi. Passwordnya yang tadi kita buat juga, root, kita enter. Nah, ini untuk start install prosesnya kita klik
kita ketik Y, habis itu enter. Terus dia bakal download Tomcat dan segala macamnya. Nanti tinggal ditunggu aja sampai proses instalasinya selesai. Nah, ini proses instalasinya agak cepet karena tadi kita udah matiin antivirus sama beberapa firewallnya. Makanya kalau dia aktif biasanya instalasinya tuh lama atau bahkan nggak bisa di download sama sekali. Maka kita matiin dulu buat sementara, nanti bisa dinyalain lagi. Ini tinggal tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini udah selesai semua di download. Terus kita bisa masuk ke localhost ya. Tapi sebelum itu, untuk masuk ke localhost-nya itu kita pakai Tomcat ini, tapi jangan start dari SAMPP-nya ya. Kita masuknya tuh dari Tomcat yang ini. Nah, ini kita lihat di bin-nya. Nanti kita pakai startup yang ini. Cuma kita harus buat script environment-nya dulu. Cara buatnya itu teman-teman bisa pakai notepad aja. Terus teman-teman nanti bisa copy yang ini. Ini nanti gua kasih filenya kayak gini. Terus kita save. Ini juga pastiin all file ya, jangan teks. Terus kita namain set env.bat. Terus masukin aku tuh ke Tomcat yang tadi, terus di folder bin. Terus kita save. Ya, udah masuk. Nih di sini kita bisa langsung mulai masuk ke localhost-nya. Teman-teman bisa, oh ya, tapi sebelum itu karena kita buat ininya folder OpenKM, jadi kita buat dulu folder OpenKM-nya. Kayak gini, terus kita pindahin folder Tomcat ini ke folder OpenKM. Nah, terus kita masuk ke sini lagi sampai ke folder bin, terus kita bisa copy, terus kita bisa masuk ke cmd, terus kita navigasiin ke folder tadi. Klik aja cd, copy yang tadi, enter. Terus kita bisa mulai startup bat. Terus kita langsung enter aja. Ini dia Tomcat-nya bakal jalan, tapi jangan dimasuk localhost dulu karena ini belum selesai. Ini harus ditunggu dulu sampai bener sampai bawah, nanti masih ada lagi. Nah, ini kalau udah sampai baris yang kayak gini, ini kita udah bisa masuk ke localhost-nya. Tapi ini jangan ditutup ya, ini kita minimize aja. Terus kita bisa lihat ini Tomcat-nya udah jalan, terus kita bisa masuk ke localhost-nya. Localhost OpenKM itu dia 8080 ya. Nih. Localhost /2 8080/OpenKMO, sama KM-nya tuh harus gede. Kita enter aja langsung. Nih, kita udah masuk ke laman loginnya. Untuk user adminnya ini kita namainnya dari defaultnya itu adalah OKM admin, A-nya gede. Terus untuk passwordnya itu admin. Terus kita bisa langsung login aja. Nah, ini teman-teman udah masuk ke halaman dari software OpenKM. Ini bisa kita lihat nih, bisa ini segala macam. Dah sih itu dulu. Terus nih kita bisa nanti kita bisa aktifin lagi antivirusnya. Terus caranya sebenarnya juga ada dua. Kalau tadi terlalu repot, nih kita bisa keluar dulu. Hapus aja nggak apa-apa. Ini Tomcat juga udah mati. Terus kita ini kalau kita restart dia nggak bakal bisa login soalnya Tomcat-nya nggak jalan. Terus cara kedua itu teman-teman bisa langsung aja. Jadi kalau mau jalanin bisa buka SAM-nya, terus nyalain Apache sama MySQL,
Terus buat Tomcat-nya teman-teman bisa ke folder OpenKM, Tomcat, bin, terus cari startup. Ini bisa langsung diklik 2 kali aja. Atau kalau mau cepet nanti bisa send ke desktop biar cepet. Nih kalau ini kita klik aja, sama aja kayak tadi. Ini Tomcat juga bakal jalan. Terus ini kita tetap tunggu sampai baris yang tadi kayak tadi, yang Catalina tadi. Nah, udah sampai kayak gini, terus lamanya tetap kebuka. Ini tinggal login kayak tadi, OKM admin, passwordnya admin, dan udah bisa masuk. Teman-teman bisa nyoba-nyoba fiturnya, atau nanti kita lihat. Oke, sekian dulu dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada yang mau ditanya-tanyain, tanyain aja proses instalasinya. Terima kasih.